Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya, kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan terus berbahagia dan tetap produktif tentunya ya di zaman pandemi ini. Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Saifuddin Komputer, channel yang membahas tentang tutorial, tips dan trik bagaimana kerja komputer dengan cepat dan benar. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan mencoba sharing ya, berbagi tentang rumus-rumus yang jarang digunakan atau rumus-rumus yang jarang orang tahu di Microsoft Excel tuh ya. Nah, agar bekerja kita dengan cepat atau bekerja kita lebih cepat di Excel, maka kita harus ketahui 7 rumus penting ini. Ayo langsung saja kita lihat tutorialnya. Namun sebelumnya, yang belum subscribe teman-teman silahkan subscribe dulu di channel YouTube Saifuddin Komputer. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate ya ketika kami update konten ya. Silakan share, komen, dan silakan bisa dibagikan ke teman-teman yang lain semuanya biar banyak yang menerima manfaatnya. Oke, baik, langsung saja teman-teman kita ke tutorial. Sebelumnya saya sudah punya data di sini. Sesuai dengan judulnya ada 7 data. Ada 7 data atau 7 tabel yang harus kita nanti selesaikan troubleshootingnya ya. Yang pertama, menyortir data yang kosong di sini ya. Kadang teman-teman punya data yang datanya itu kosong, kita mau apain itu ya, kita mau apakan ini, kita bisa kasih tanda, kasih warna sel, atau kasih tanda data kosong dan seterusnya. Nah, caranya biar cepat tentunya kita tidak satu persatu teman-teman ya, di delete atau di blok kemudian kasih warna, bukan seperti itu teman-teman ya. Namun ada caranya. Nah, ini baru berapa ini? Saya punya 15. Baru punya 15 data. Nah, ketika kita punya data sejumlah atau sebanyak 100, bahkan 1000, bahkan ada yang puluhan ribu ya. Oh my god. Wow. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau menggunakan manual lebih lama teman-teman. Bagaimana caranya? Lihat biar lebih cepat. Kita blok dulu semuanya ya, seperti ini. Bayangkan ini sampai puluhan ribu ke bawah ya. Kemudian teman-teman tinggal menekan tombol F5 di keyboard teman-teman ya. F5 akan muncul kotak dialog seperti ini teman-teman ya. Kotak dialog go to ya. Nah, kemudian teman-teman pilih tab spesial ya. Di sini pada select opsi atau pilihan pilihan fungsi, teman-teman silakan centang pada checklist blank ya. Opsi blank silakan dicentang, kemudian di oke. Perhatikan teman-teman semuanya, hasilnya akan terselect, akan terblok yang kosong saja. Bayangkan ketika ini ratusan ribu, data kita akan terseleksi yang hanya kosong datanya. Enak kan teman-teman? Tinggal kita eksekusi aja. Kita mau ngapain di sini? Kita mau kasih warna, misalkan warna kuning, ya semuanya akan ada warna kuning. Ya, kita kasih saya ulangi ya, saya kasih warna putih lagi. Kita kasih eksekusi kosong atau data kosong misalnya. Data atau kosong apa ya? Kosong. Kontrol enter teman-teman, itu akan muncul kosong semuanya ya. Enak kan teman-teman ya? Atau bahkan kita delete teman-teman. Atau bahkan kita delete baris yang kosong-kosong itu. Caranya mudah sekali. Teman-teman tekan tombol ALT, kemudian huruf E, kemudian D ya, ALT, E, D, kemudian R, terus di enter.
Teman-teman perhatikan ALT EDR terus di enter. Itu hasilnya teman-teman ya. Jadi semua row, semua baris yang kosong eksekusi kita hilangkan atau delete atau hapus akan ke atas semuanya datanya ya. Nah, bagaimana dengan nomor yang hilang? Nah, ini sangat mudah. Beberapa waktu yang lalu saya sudah buat konten bagaimana cara membuat nomor otomatis ya. Kita blok ke bawah, Ctrl Shift Enter ke bawah sampai ratusan ribu ke bawah terblok, sama dengan anak panah ke atas, kemudian tombol plus, kemudian angka 1 atau ditambah angka 1, Ctrl Enter, semuanya akan urut lagi. Itu teman-teman ya, cara menyortir data kosong. Baik, lanjut teman-teman, kita masuk ke langkah atau cara kedua. Ini trim ya. Trim itu adalah rumus menghilangkan spasi yang banyak. Oke. Contohnya kayak gini teman-teman. Di tabel ini itu teman-teman kadang mengcopy data dari website, dari blog ya. Di tabel blog, tabel website, kemudian kita copy paste di Word atau di Excel seperti ini. Maka spasi itu biasanya itu banyak ya. Contohnya nih, Amel ke Indah itu beberapa spasi itu ya. Kemudian Anton ini sebelumnya malah ada spasinya ya. Bahkan Budi spasi Indra. Nah, ini bagaimana spasi-spasi yang banyak itu akan hilang? Kita gunakan rumus trim cell ya. Trim, kemudian klik salah satu, kemudian di enter ya. Contohnya biar ini semua ratusan ribu ke bawah terisi semua, rumusnya jadi semua, kita blok dulu. Hasilnya blok sampai ke bawah ya, sampai ratusan ribu data kita. Kemudian masukkan rumus sama dengan trim kurung buka selnya ini ya ke nomor 1 kurung tutup, karena ini udah diblok ke bawah. Kontrol, jangan lupa teman-teman, kontrol enter, itu akan hilang semuanya. Apanya? Spasinya dong ya. Spasinya hilang, spasi yang banyak. Lumayan ya teman-teman ya, bagus kan? Jadi ini yang sering banyak teman-teman alami ya ketika ngopi paste di web ya atau dari blog seperti itu. Saya ulangi lagi ya teman-teman, sama dengan di blok dulu, sama dengan trim kurung buka anak panah ke Amel kurung tutup, kontrol enter. Nah, jadilah seperti ini, rapih teman-teman ya. Baik, lanjut. Itu yang kedua, trim. Yang ketiga ada value. Nah, value ini teman-teman perhatikan pada nilai. Nilai di sini ini secara kasat mata 1 sampai 3. Ini saya kasih warna ya, warna kuning. Ini saya kasih warna hijau misalkan biar lebih jelas. Ya, ini. Nah, ini secara kasat mata yang baris pertama 1 sampai 3 ini sama semuanya. Ini juga sama semuanya. Nah, namun sebetulnya ini format penulisannya yang salah. Kalau ini sudah number, ini teman-teman ya, perhatikan ini sudah number, berarti benar ya, karena ini memang dibutuhkan angka ya. Nah, di sini itu teks. Ya, ini teks, perhatikan gitu ya. Kemudian di sini kadang ada yang menuliskan karakter ketik 1 baru angka gitu ya. Demikian juga di sini ada number. Ini juga sama teks, ini juga ada karakter strip gitu ya. Nah, hasilnya teman-teman perhatikan, hasilnya kalau kita cek di situ ya, cek rumusnya sama dengan is number kurung buka value, kemudian klik di sini, maka yang nilainya formatnya tadi, yang nilai formatnya number pasti akan ketemu hasilnya di sini adalah true atau benar. Nah, yang bukan number maka ketemunya false atau salah number atau salah format. Perhatikan hasilnya teman-teman, kontrol enter itu ya. Jadi ini memang yang benar hanya yang yang formatnya number, yaitu nomor 1 dan nomor 4. Nah, hasilnya perhatikan contohnya ya. Contohnya ini ya, langkah yang kedua untuk membuktikan hasil yang kedua. Misalkan ini 100.000, saya kunci dulu ya biar nggak pindah-pindah. 100.000 lebih besar, maaf, 100.000 saya kunci lebih besar dari ini gitu ya. Kontrol enter. Nah, ini maka hasilnya yang benar yang mana itu?
Yang benar ya yang formatnya number, yaitu nomor 1 dan nomor 4 tuh ya. Ini udah membuktikan dua cara ya. Nah sekarang harusnya bagaimana? Harusnya sebelum kita eksekusi menjadi sebuah operasi matematika, maka kita harus rubah dulu yang formatnya masih salah ya, maka kita harus rubah menjadi format number. Caranya ini silakan diikuti. Sama dengan value kurung buka, selnya mana? Selnya ini, kurung tutup, Ctrl Enter, der. Nah ini sudah angka semuanya. Tandanya apa? Tandanya sudah ada format ini, accounting ya, formatnya langsung otomatis. Nah kita cek bersama-sama. Kalau ini memang sudah number, maka ini hasilnya true semuanya. Kita cek ya. Ceknya seperti apa? Ya ceknya pakai ini, is value, is number value. Cek is number kurung buka, kesini ya, kurung tutup, Ctrl Enter. Hasilnya harus true semuanya karena ini sudah value ya, sudah number semuanya. Perhatikan hasilnya. Nah betul teman-teman, sudah true semua ya. Ini teman-temannya cara mengecek bagaimana data kita berformat harus number, karena harus dioperasi matematika di sini ya. Baik teman-teman semuanya, itu yang ketiga. Kemudian rumus yang keempat yang jarang digunakan, jarang orang tahu, itu yang ini, error gitu ya. Rumusnya if error. Contohnya apa? Contohnya kita punya data seperti ini ya, ada pendapatan gaji dari bulan Oktober November ini ya. Saya ganti November, Oktober, November, Desember ya. Kemudian di hasil ini ya, ini jumlah pendapatan dibagi 5. Misalkan 5 itu apalah, dibagi 5 ya, buat anaknya 5 lah misalkan ya. Nah, sama dengan ini jumlah pendapatan dibagi 5 misalkan. Hasilnya muncul nah seperti ini. Jadi data yang kosong itu menghasilkan hasil div ya, div slash seperti ini. Harusnya yang bagaimana biar datanya kosong, ketika memang ini kosong, pakai rumus if error ya. Perhatikan hasilnya harusnya seperti ini. Sama dengan if error kurung buka, kemudian kita masuk ke rumus tadi, operatornya seperti apa. Misalkan ini ya, terus dibagi dengan ini ya, seperti itu. Kemudian yang lainnya kosong misalkan seperti itu. Nah ini rumus bagaimana biar hasilnya yang pembagian ini kosong, ketemunya juga kosong, bukan div lagi. Ctrl Enter teman-teman. Iya, hasilnya kosong teman-teman ya. Ini akan rapih, tidak keluar div seperti ini. Ini yang keempat ya, if error. Kemudian lanjut yang kelima teman-teman, cingkes. Ini juga banyak sekali dibutuhkan oleh teman-teman yang kadang kita salah dalam pengetikan itu ya. Contohnya Amel Indah Kurniasari, ini harusnya A-nya besar, I-nya besar, K-nya besar misalkan, ini gunakan proper dan seterusnya. Nah ini biar rapi sesuai dengan kebutuhan kita, besar semua berarti upper, ini huruf depannya pada kata berarti proper, lower berarti kecil semuanya. Kita buktikan teman-teman, kita blok ke sini ya, blok sama dengan untuk besar semuanya berarti upper, kurung buka, selnya mana ini, kurung tutup, Ctrl Enter. Nah itu ALT OCA ya, masih ingat ya, saya sudah pernah menyampaikan pada waktu itu melebarkan kolom secara otomatis. A few moments later. Proper ini digunakan untuk huruf depan pada kata tersebut besar, yang lainnya kecil. Sama dengan proper, kurung buka, anak panah ke selnya, kurung tutup, Ctrl Enter, der. ALT apa? ALT OCA ya. Kemudian selanjutnya ini biar rapi, rata kiri juga. Nah selanjutnya lower ini digunakan untuk
merubah singkes ya, merubah menjadi kecil semua ya. Rumusnya lower kurung buka, selnya ke sini, kurung tutup, Ctrl Enter. Nah, Alt OCA ini akan kecil semuanya. Nah, bagaimana misalkan kita milih ini biar masuk ke sini, ya. Caranya kalau ini di copy, Ctrl C, letakkan sini, Ctrl V, itu hasilnya salah malah, ref ya. A few minutes later. Artinya masternya nggak ada, itu kan ya. Nah, jadi saya undo, hasilnya harusnya kita paste spesial. Contohnya, jadi ini, jadi kita copy dulu. Contohnya saya blok warna oranye ini ya. Kita masukkan contohnya membuat menjadi proper misalkan, sama dengan proper ini berarti huruf depannya besar ya. Proper kita masukkan ke sini, kurung tutup, Ctrl Enter, Alt OCA. Ini copy dulu ya, Ctrl C, kemudian di sini pastenya values, Alt ESV itu ya, values, atau ini paste spesial values yang ini teman-teman ya, yang ini, kemudian di OK. Itu hasilnya tanpa muncul ref tadi itu ya. Nah, contoh selanjutnya ya, contoh selanjutnya misalkan besar semua, sama dengan upper, kurung buka ke sini, kurung tutup, Ctrl Enter. Ini besar semua akan kita pindahkan ke sini. Kalau Ctrl C kemudian ini Ctrl V, itu hilang semua ya. Nah, bagaimana caranya? Ini copy, letakkan di sini, Alt ESV, Enter, itu tanpa merubah ref gitu ya. Baik, itu teman-teman untuk yang kelima. Oke. Kemudian yang keenam, ada pemecahan alamat. Ini juga sering digunakan, apalagi oleh teman-teman operator ya, operator sekolah, operator depodik dan seterusnya. Ini biasanya memecah memecah kolom pada alamat lengkap di sini. Contohnya bagaimana? Sangat mudah teman-teman, ikuti ya. Blok datanya teman-teman, kemudian selanjutnya teman-teman masuk ke data, kita pecah dengan text to column, akan muncul seperti ini, delimited ya, delimited. Silakan dicentang. Kalau seperti ini pilihnya ini ya, delimited, kemudian di next. Nah, perhatikan pada delimiters ya, delimiters ini kita mencari karakter di mana ini pemisahnya apa gitu ya. Misalkan di sini pemisah koma, ikuti aja. Ini koma berarti ini tabnya dilepas ya. Kemudian di next ya, itu di next, kemudian di finish. Nah, sebelum di finish saya ulangi ya, sebelum di finish ulangi ya, next delimiter. Ini di next sebelum di finish, kita hasilnya destinasinya kita harus mencari tempat di mana akan kita letakkan hasil kolom nantinya ya. Klik sini, kita blok hasil semua ini. Paham ya teman-teman ya? Kemudian kita kembalikan ke sini ya, yang ini, kemudian klik, nah baru finish, terus di OK. Itu hasilnya teman-teman ya. Iya enggak teman-teman ya? Ini tinggal di OLT, ALT, OCA, selesai tuh. Amel, Jalan Cinta nomor 9, Kedung Puji, Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Bener ya? Saya ulangi lagi, saya delete. Ini di blok, kemudian masuk ke data, kemudian text to column, kita pilih delimited. Di next, kita tadi di tab, kita pilih koma ya, tabnya dihilangkan. Di next sebelum di finish, teman-teman pada destination ya, teman-teman silakan klik blok tujuannya di mana, tujuan kolom itu, kemudian kembalikan ke sini ya, kembalikan ke sini, kemudian kita finish. Terus do you want to replace the content of the destination cell? Silakan dijawab dengan OK ya, dijawab dengan OK. Itu hasilnya teman-teman, luar biasa ya.
Cepet kan? Nah, ini baru 6 teman-teman, sekali lagi baru 6. Apabila data teman-teman mencapai ratusan ribu akan sangat membantu sekali. Oke? Okay. Kemudian yang terakhir teman-teman ada replace ya, replace. Nah, di sini misalkan kata kuncinya kata Jawa Tengah, kita ganti menjadi Jawa Barat semuanya. Ya, caranya silakan teman-teman tekan kontrol dan huruf H, akan muncul kotak dialog find and replace ya, menemukan dan mengganti ya. Nah, sekarang ketik di situ Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada berapa ya? Ada berapa find all-nya? Itu ada 11 sel itu ya. 11 sel. Ini kita cari dulu ya, ada berapa? 11 sel. Nah, kita replace coba. Kita replace dengan diganti menjadi Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi seperti itu ya. Find word-nya itu master yang akan kita ganti, replace with-nya itu mau jadi apa gitu. Kemudian ini yang terakhir, teman-teman klik replace all ya. Diklik maka 11 itu akan jadi Jawa Barat semua itu ya. Ada 11 pengganti itu ya. Nah, itu. Oke ya. Akan menjadi Jawa Barat semua. Oke, teman-teman, itu aja ya yang bisa kami sampaikan, 7 rumus penting untuk bekerja di Excel secara cepat. Mudah-mudahan bermanfaat. Tonton terus channel YouTube Saifuddin Komputer ya, biar teman-teman makin banyak menerima tutorial-tutorial yang menarik. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya ya, biar nanti ketika kita membuat konten-konten yang baru, teman-teman langsung mendapatkan informasinya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak sekali kesalahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.